intro dulu kan. Oke, sahabat Rekanaker, selamat datang kembali di Ngopi Asik untuk yang part kedua. Oke, di part pertama kita kemarin udah ngobrol-ngobrol ya, tentang itu talenta muda, kemudian talent hub, talent corner dan lainnya. Nah, kita sebenarnya lebih penasaran. Kan sebenarnya gini, kalau ini talenta muda lagi pada nonton ya, sebenarnya oke, mereka udah punya satu platform gitu ya, talent hub gitu ya, dan juga ada juga wadahnya berupa talent corner di setiap BLK gitu ya. Cabangnya cabangnya gitu ya istilahnya. Nah, mereka kan penasaran sebenarnya kegiatan-kegiatannya itu apa aja gitu ya. Tadi kalau saya spill sebenarnya di websitenya itu di talenthub.kemnaker.go.id itu kegiatan itu banyak ya. Betul. Ada yang namanya talent class ya kan. Ada yang namanya talent talk. Ada yang namanya talent scouting, ada webinar, ada magang virtual, banyak banget sebenarnya kegiatan untuk mereka para talenta muda gitu ya. Ini kita akan kupas tuntas nih sebenarnya di sesi kedua ini. Kegiatan itu tuh seperti apa gitu ya. Sebenarnya nanti mereka bisa dapat apa sih dari kegiatan itu. Biar teman-teman ini penasaran gitu, terus nanti ngecek si talent hubnya ini gitu ya. Kita akan ngobrol itu ya. Oke, ini. Yang pertama adalah terkait dengan talent class gitu. Apa sih sebenarnya si talent class ini gitu? Talent class itu kan memang wadah pelatihan ya Mas ya. Pelatihan untuk anak-anak muda yang mau mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan soft skillnya gitu kan, life skillnya. Nah, misalnya contoh kalau talent class ini kami kemarin sedang telah melakukan pelatihan 5 hari. Pelatihan digital skill gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam talent class. Jadi teman-teman yang kemudian mau mengupgrade skill gitu kan. Nah, itu mereka ikut talent class pelatihan. Karena kan ada yang basisnya 1 bulan juga ada kan ya Mas ya. Ya, 1 itu kan bulan memang udah di skill hub ya gitu ya. Ada yang 1 bulan, kemudian juga ada yang 5 hari. Nah, kemarin kita baru saja mengadakan tahun kemarin ya 5 hari di beberapa daerah-daerah di 13 titik kabupaten dan kota yang masuk di dalam peta sebarannya Bebelfop ini gitu. Jadi lebih ke apa ya, short class gitu ya. Misalnya contoh Mas, kemarin itu kita pelatihannya ada di 10 item. Dia yang pelatihan digital marketing apa nih gitu kan, mereka meningkatkan kapasitasnya di sana gitu. Kemudian juga ada di desain grafis, ada di content creator, ada di event organizer gitu kan. Kemudian juga ada juga yang misalnya mereka kemarin itu ya intinya lebih kepada digitalisasi gitulah ya, teknologi gitu kan, vintage-nya apa gitu. Mereka pelatihan tuh Mas di sana gitu. Jadi memang short class gitu ya, dan sebenarnya materi yang disediakan di si talent class ini emang udah disesuaikan ya dengan kebutuhan sekarang gitu ya, kekinian lah ya gitu ya. Tadi udah ada terkait dengan digital skill, karena gimana pun sebenarnya anak muda ini gak bisa lepas dari namanya gadget gitu ya, teknologi gitu. Akhirnya itu dibuatlah kelas itu biar mereka memanfaatkan secara positif gitu ya teknologi itu untuk ya tadi ningkatin skill, mau wirausaha juga kan sekarang serba pakai teknologi. Karena untuk pemerataan ekonomi sih pada artinya gitu. Jadi mereka mulai beradaptasi untuk yang menyambut tadi future job itu gitu kan, agar senantiasa tadi karena perataan ekonomi, karena teknologi yang semakin canggih lah ya sekarang. Nah itu gimana mereka tahu nih, next ada kelas apa aja itu bisa ngeceknya di mana sebenarnya? Biasanya nanti suka ada info ya Mas ya, info terkait. Di Instagram mungkin ya, lebih banyak. Boleh ya, biasanya sih di Instagram nanti kita menginfokan beberapa bulan gitu kan, persiapan untuk talent class gitu dengan materi apa aja, dengan magang apa aja gitu kan. Free ya semuanya ya? Iya, free gitu. Dan bisa didapat di mana tuh Mas? Di linknya Kemenaker juga kan ada ya, nyambung ke siap kerja. Menarik nih, tadi di spill di akhir nih, magang, abis talent class terus ada magang gitu atau gimana sebenarnya? Maksudnya setelah mereka talent class itu sebenarnya next kegiatan itu apa? Nanti kan setelah talent class ada juga kan sebelumnya talent talks dulu lah.
Sebelumnya Talent Talks. Nah, di Talent Talks itu kan kita mendiskusikan terkait isu-isu terkini ya, isu-isu ketenagakerjaan, isu-isu aksidental dunia ketenagakerjaan tuh bagaimana sih kira-kira gitu kan. Atau karir tuh seperti apa sih gitu ya. Gitu. Jadi nanti itu fokus di Talent Talks gitu. Jadi setelah kita meriset bagaimana perkembangannya ditopang dengan diskusi Talent Talks. Nah, setelah Talent Talks nanti ada lagi Mas gitu. Apa tuh lanjutannya? Yaitu misalnya setelah Talent Talks terus Talent Class, ada juga nanti Talent Competition atau misalnya kita sebut Pitch Battle gitu. Nah itu mengumpulkan ataupun menjaring teman-teman yang kemudian memiliki kompetensi gitu untuk memiliki kemampuan lah ya, memiliki kemampuan agar bisa dikompetensikan gitu. Jadi siapa aja nih yang karena mereka punya keahlian masing-masing dengan juri-juri profesional dilihat nih gitu, saling berkompetensi di ruang itu. Yang gitu. udah talent competition kemarin apa yang diselenggarain? Kemarin udah kita pitch battle, talent competition. Boleh jelasin nggak sih apa sih itu pitch battle gitu? Pitch battle tuh sama seperti ini ya, talent competition ya Mas ya, talent competition. Kemarin kita menyelenggarakan di Lirboyo pada waktu itu. Itu pitch battle kan, jadi mereka-mereka yang kemudian memiliki keahlian gitu kan, biasa diperlombakan lah ibaratnya, dilombain. Di bidang apa aja itu kalau boleh tahu? Banyak Mas, ada di bidang startupnya, ada kemampuan talenta-talentanya gitu. Nanti bisa dicek juga kegiatannya ada di Instagram itu biar teman-teman juga bisa mengikuti ya gitu. Nah cuman mungkin kan teman-teman juga penasaran kan, maksudnya gini, ketika kalau masuk ke Siap Kerja ya gitu, maksudnya udah pelatihan di Skill Hub itu kan mereka punya sertifikasi, kan nanti buat nanti masuk ke dunia kerja kan mereka bisa masuk ke Career Hub gitu ya. Buat nanti kerja di dunia industri ataupun mau usaha ada di Biz Hub gitu ya. Sebenarnya kalau tadi kan Mbak bilang setelah Talent Class juga sebenarnya ada tentang magang. Bahkan saya memang lihat di si Talent Hub ini tuh ada magang virtual gitu. Nah kan itu kesempatan mereka ya, maksudnya buat nanti masuk ke industri. Tapi kok ini magang virtual gitu? Penasaran seperti apa itu? Itu nanti maksudnya ke Talent Fest Mas. Jadi setelah ada program mereka seminar, mereka talk show, nanti juga dikasih untuk informasi terkait magang virtualnya, atau misalnya langsung diberikan seperti festival job fair-nya, nah seperti itu. Oke. Berarti istilahnya ada juga satu kegiatan yang di dalamnya itu banyak kegiatan. Jadi si Talent Fest ini ada jadi setelah seminar, setelah talk show misalnya, nanti di situ ada program untuk sambil memperkenalkan nih, ayo barangkali ada teman-teman yang mau magang gitu kan. Berarti udah join sama perusahaan ya, mereka yang perusahaan-perusahaan lagi buka pemagangan itu juga share di situ. Nah, nanti membukanya kapan? Membukanya di talent scouting gitu, menjaring talent scouting tadi itu mereka direkrut ya. Iya, menjaring perusahaan-perusahaan mana nih gitu kan, dia menjaring, silakan di daftar dan sebagainya di sana gitu. Kemarin talent scouting dari teman-teman Talent Hub juga dilakukan kemarin di Lombok juga. Gitu. Talent scouting. Itu untuk apa, posisi apa? Itu banyak Mas, ada beberapa perusahaan di sana gitu. Jadi nanti teman-teman setelah dari talk show, setelah seminar dan lain sebagainya, nanti dijaring juga nih untuk talent scouting itu. Gitu. Untuk beberapa perusahaan-perusahaan gitu yang sudah bekerja sama. Menarik sih sebenarnya. Jadi kan banyak ya Mas ya. Sebenarnya kegiatannya banyak ya. Tadi kalau bisa saya rangkum nih ya, sebenarnya ada Talent Class, Talent Fest. Gitu kan, Talent Competition ada ya, terus ada Talent Talks. Talent scouting gitu ya. Ada juga webinar bahkan saya lihat itu ya. Webinar ini juga mungkin itu one day aktivitas gitu, atau ada beberapa hari juga kayak kelas juga. Kalau seminar sih, webinar sih 1 hari Mas. 1 hari. Itu via online ya. Via online. Ada yang via online, ada yang via offline, bahkan juga hybrid lah ada gitu. Itu sih sebenarnya tadi ngobrolin terkait isu-isu terkini, isu-isu aksidental yang memang fokus di dalam dunia ketenagakerjaan gitu. Dan ini semuanya ada di satu platform tadi ya, si Talent Hub itu ya? Iya, di Talent Hub. Pokoknya semuanya agenda Talent Hub itu ada di platform Talent Hub. Bisa dicek di Instagramnya, bisa dicek di YouTube-nya juga aktivitasnya, bahkan juga bisa langsung chat adminnya gitu untuk mengetahui program dan gagasan Talent Hub gitu. Bahkan juga teman-teman bisa sharing gagasan ya, atau bisa cek juga nih ke Instagramnya apa Mas? Follow tuh ya. Ya, BPFP ya Mas ya gitu.
Berarti ini teman-teman nanti di satu gadget gitu ya, di satu akses itu mereka udah bisa mengakses seluruh layanan ini ya. Iya, betul. Dan bisa mengikuti gitu loh, bisa mengikuti. Yang penting kita mendaftar gitu. Betul, ya. Betul, dan ini penting sekali buat teman-teman talenta muda gitu ya, bahwa memanfaatkan teknologi secara positif gitu ya. Satu ningkatin skill ya kan, dengan ikut webinar kita nambah pengetahuan. Insight ya, iya. Terus nanti mungkin kalau ikut Talent Talks gitu, kita punya insight nih, misalkan karir ke depan bagaimana harus seperti apa gitu. Bahkan kan sebenarnya kalau kita nih ya contoh ya, misalkan alumni pelatihan di sini nih, kadang mereka itu setelah pelatihan next sebenarnya tugas mereka adalah gimana caranya bisa menembus dunia kerja. Nah, padahal kan sebenarnya masuk dunia kerja itu tadi satu dia butuh skill public speaking pada saat interview ya kan, mereka butuh gimana sih cara bikin CV yang baik gitu kan, atau gimana tips and trick pada saat psikotes. Nah itu kan sebenarnya tantangan mereka setelah pelatihan untuk masuk dunia kerja itu kan itu ya. Itu sebenarnya bisa dikupas gak sih di Talent Talks gitu? Atau Talent Talks ini sebenarnya materinya udah given gitu, udah ada, atau kita bisa request? Kalau misalnya Talent Talks kan disesuaikan dengan kebutuhan ya Mas ya. Misalnya setelah dari Talent Talks ini kita melihat isu-isu terkini ngapain aja sih gitu kan terkait dunia ketenaga kerjaan, biar mereka juga diberikan insight-nya gitu kan. Oh ternyata secara materi dan teorinya, oh ternyata perkembangan hari ini seperti ini, kira-kira begitu. Nah kemudian tadi kenapa mereka harus kita kan harus matching terhadap talenta muda dengan kesempatan kerja, selain meningkatkan kapasitas ya tadi kita kan tersalurkan nih kemana, ke kios pasar kerja gitu. Nanti informasinya kan di sana ada juga kan gitu. Gimana mereka bisa memiliki sertifikasi gitu kan, kemudian mereka yang mau melanjutkan karirnya gitu, di sana kan banyak informasi-informasinya gitu. Nah sekarang yang bikin saya penasaran juga sebenarnya gini, tadi kan Mbak kan sebenarnya dari Talent Hub ya, itu akhirnya kan mengelola kegiatan-kegiatan Talent Corner di tiap daerah. Yang pegangnya sekarang Jawa Barat ya? Iya, karena direktur manajer kita adalah Mas Lutfi. Mas Lutfi adalah salah satu yang menggagas terkait Talent Hub ini gitu, manajer direktur. Nah, alhamdulillah sekarang kan tadi sedang melakukan konsolidasi struktural dari Talent Hub untuk Talent Corner di Jawa Barat, di seluruh Indonesia. Mohon maaf ya. Yang ada 21 BPFV ya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Talent Corner ini bisa ada dan hadir, bahkan terasa oleh daerahnya gitu kan, melihat potensi anak-anak mudanya di daerah-daerahnya yang kemudian bisa menembus nih gitu, bahkan mengurangi permasalahan yang ada di sosial gitu, fenomena-fenomena sosial. Nah ini sebenarnya kalau dari Talent Hub rencana gitu ya buat di Talent Corner tiap Bubble Pop itu seperti apa sih? Contoh misalkan di Bandung nih ya, kira-kira nanti ke depan buat teman-teman Bandung nih ya gitu, ada event apa ke depan? Spill aja bocoran gitu. Spill bocorannya nggak jauh dari tadi program-program talent yang lain seperti talent talks, kemudian juga talent competition, kemudian juga talent scouting dan lain sebagainya. Pokoknya nanti ditunggu aja. Katanya dalam waktu dekat ini nanti ada ini ya talent talks ya buat yang di Bandung ini ya? Iya betul, nanti talent talks ngobrolin apa aja. Penasaran, tunggu aja ya. Jadi nanti kita akan ada satu event talent talks ya, mungkin kerjasama Talent Hub dengan Bubble Pop Bandung ya. Betul. Kita akan bahas kupas tuntas di satu hari itu ya. Terkait isu-isu terkini ya, isu-isu aksidental di dunia ketenaga kerjaan tentunya. Nah ini sebenarnya pengelolaan kegiatan ini emang berkala gitu ya, memang udah ada tiap bulan udah ada kegiatan ini, atau ini teman-teman harus sudah cek secara berkala di website atau gimana? Karena kita kan pasti punya rencana aksi untuk di 2023 ya khususnya, jadi mereka sudah punya programnya. Nah paling nanti untuk waktu dan lain sebagainya pasti nanti akan diinformasikan di platform ya Mas, makanya kenapa teman-teman harus mengikuti agar selain juga tidak ketinggalan informasi, dan teman-teman juga bisa up to date lah ya terkait agenda-agenda Talent Corner ini ya gitu kan. Tuh ya, pokoknya berarti biar update jangan lupa di follow ya. Iya, di follow dulu aja BPFV Bandung dan talent.id. Berarti pertama mumpung nih mungkin lagi pada nonton ya, satu follow yang talenthub.id. Talent Hub ya. Yang kedua BBPVP_Bandung. Kita semua akan share di situ ya kegiatan-kegiatan Talent Corner-nya. Nah terus gini, mungkin yang penasaran adalah kita berbicara mungkin ini masyarakat umum juga ya. Maksudnya di tiap BLK punya yang namanya Talent Corner.
ada satu space sendiri nih, ruang sendiri gitu ya. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh siapa aja nggak sih gitu? Atau harus yang memang alumni dulu pelatihan kah gitu? Atau ini bisa dipakai buat apa aja sebenarnya si ruang talent corner ini? Karena kan tadi talent corner itu kan salah satu bagian dari unit BPP ya Mas ya. Atau misalnya talent corner itu adalah cabangnya dari talent hub gitu. Bahkan kan talent hub ini adalah sebuah wadah yang kemudian menjadi wadah platform anak muda di Kementerian Ketenagakerjaan. Begitupun talent corner gitu kan, bersamaan dengan Bina Latvogantas, dia juga memiliki yang bergabung dengan BPFP gitu kan, sebagai unit dari BPFP-nya gitu. Nah pasti bakalan ada nih gitu kan, karena kan nanti kedepannya juga kan karena kan sekarang sedang mengkonsolidasikan struktural untuk talent corner gitu kan dari talent hub. Nah mudah-mudahan segera rampung dan kemudian juga kita bisa melakukan rencana aksi di 2023 ini. Makanya nanti teman-teman talent corner juga sama nanti seperti talent hub, mereka juga punya sub-subnya, bagian-bagian sub tersendiri kayak gitu. Ibaratnya punya divisi-divisinya gitu. Iya. Berarti ini talent corner yang ada di tiap BLK ini nggak terbatas kepada alumni pelatihan ya, tapi dari masyarakat umum pun bisa memanfaatkan ruang ini ya. Contoh nih misalkan kan mungkin ada sekelompok mahasiswa yang pengen diskusi gitu ya terkait dengan kewirausahaan. Ini berarti boleh memanfaatkan fasilitas ini ya. Bersamaan dengan talenta muda, talent corner khususnya. Gitu. Jadi mungkin ini si talent corner ini mau dijadikan sebagai pusat kegiatan anak muda gitu ya. Mau ningkatin skill, mau tentang kewirausahaan, apapun itu bisa ya. Iya betul. Berarti jangan ini ya istilahnya jangan sungkan lagi gitu ya ketika kita tahu bahwa BLK udah punya talent corner, silahkan gitu bisa diakses oleh siapapun ya. Sesuai dengan tadi program-program yang ada di talent corner gitu. Karena kan banyak ya gitu. Jadi bisa berkolaborasi, kan anak-anak muda sukanya berkolaborasi gitu. Betul. Termasuk juga kan kita ya Mas ya. Alhamdulillah bisa berkolaborasi. Finally ya gitu ya di tahun 2003 ini ya. Karena memang jujur ini sebenarnya si talent corner ini kan memang baru selesai di tahun 2023 gitu kan, yang artinya kegiatan harus sudah mulai jalan gitu. Harus udah punya rencana aksi nih untuk 2023 ngapain aja gitu. Nanti tunggu aja ya. Mungkin nanti tiap bulan sih akan ada kegiatan talent corner di Bubble Folk Bandung gitu. Ya tadi sebenarnya mulai dari webinar, nanti mungkin ada talent talk dan lain-lain gitu. Tinggal nanti tunggu aja info update-nya ya. Betul, info. Udah kebayang sih sebenarnya ya tadi tentang si talent corner, kegiatannya seperti apa gitu ya. Jadi artinya kita udah nggak usah khawatir nih bahwa dari pemerintah diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan sudah memberikan satu ruang buat teman-teman talenta muda gitu. Nah ini karena kita aktif di Instagram juga nih ya gitu ya. Akhirnya kemarin kita sebelum kita podcast nih kita buka dulu sebenarnya ruang mereka untuk nanya gitu ya. Sekarang kita masuk ke Q&A nih. Iya siap. Kita cek, kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk sebetulnya. Penasaran kan pertanyaannya apa? Apa nih kira-kira ya teman-teman? Ini yang pertama nih ya dari akun Shanya26_ ya. Pertanyaannya adalah hal apa saja sih yang bisa anak muda explore di talent corner? Apa aja yang bisa mereka explore gitu ya? Maksudnya gini, mungkin bayangannya ketika saya nih ya anak muda gitu ceritanya ya, terus masuk gitu ke talent corner gitu, saya tuh bisa apa sih di dalamnya gitu? Bisa ngapain aja gitu? Tadi ya yang sudah disampaikan gitu, talent corner ini kan adalah sebuah wadah gitu kan untuk anak-anak muda di daerahnya gitu dalam mengembangkan potensinya gitu kan, yang nantinya bisa dikembangkan kepada produktivitas, dikembangkan melalui produktivitasnya gitu. Jadi potensi-potensi anak-anak muda nih di talent corner. Jadi talent corner itu wadahnya, karena Jawa Barat nih misalnya contoh tercecer nih resource anak-anak muda yang sangat banyak gitu kan, agar bisa dikonsolidasikan oleh talent corner lah gitu. Gerakan talent corner yang kemudian menjadi ruangnya untuk anak-anak muda di sini agar tidak terceceran. Jadi resource-nya jelas gitu loh. Resource-nya jelas karena juga kita kan tadi ditopang dengan agenda-agenda talenta-talenta yang lain ya, seperti talent sounding, talent yang lainnya, agar nanti bisa terintegrasikan kepada kios siap kerja gitu. Biar tadi mengurangi angka-angka pengangguran misalnya khususnya ya di Jawa Barat. Jadi sebenarnya mungkin kalau mereka datang jadi kalau saya lihat sebenarnya ini sih talent hub, talent corner ini kan
istilahnya kalau Talent Hub itu kan akses lebih ke online ya, karena kan tadi kan di talenthub.kemnaker.go.id itu layanannya secara online ada di situ, mau ikut talent class juga bisa di situ dan lain-lain. Nah, terus kalau Talent Corner ini kan lebih ke offline, mereka mau datang ke sini itu ngapain sebenarnya? Online juga Mas, online juga. Jadi kan ibaratnya begini loh Mas, Talent Hub itu kan yang ada di Kemenakernya. Jadi cabangnya siapa gitu kan? Cabangnya adalah Talent Corner. Kemenaker punya cabangnya nih, apa? UPTP, kira-kira gitu. Jadi kalau kita sandingkan Kemenaker dengan Talent Hub-nya, Talent Corner dengan UPTP ataupun Bubble Pop-nya gitu. Nah, termasuk juga nanti kegiatan-kegiatannya kan di-share, diinfokan. Bahkan teman-teman juga yang harus memiliki akun kan ya Mas ya. Mereka harus kemudian bisa terintegrasi dengan akun Kios Siap Kerja gitu. Biar dia bisa mengetahui informasinya, kemudian juga apa aja nih, ada lowongan apa aja misalnya. Nah, itu kan sudah terintegrasi. Bahkan juga mereka pengen memiliki sertifikasi keahlian, itu kan juga sudah ada ya Mas ya. Jadi tinggal kita akses, informasinya dilihat gitu kan, bagaimana nih kapan eksekusinya gitu, itu kan sudah ada gitu kan. Misalnya contoh sekarang kita BPFV sedang melakukan pelatihannya Mas ya. Ya, lagi jalan, gitu. Jalan. Itu kan salah satu dari meningkatkan kompetensi skillnya teman-teman talenta muda khususnya juga yang ada di Jawa Barat gitu. Jadi bisa menjawab pertanyaan ya. Tadi sebenarnya apa aja sih bisa dieksplor di Talent Corner? Berarti artinya kegiatan-kegiatan seperti Talent Talks gitu ya, yang lainnya juga bisa akses di sini. Cuman mungkin lebih tunggu kapan kegiatannya dimulai gitu ya. Atau karena Talent Corner ini kita terintegrasi sama Siap Kerja, ya tadi bisa akses juga Skill Hub, Career Hub dan lain-lain. Jadi pas datang ke sini mereka udah explore, bisa banyak layanan ya. Oke. Next kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Dari siapa lagi nih? Dari Yuning Haha nih. @Yuning Haha. Siapa aja sih yang bisa menggunakan Talent Corner? Apakah harus alumni atau boleh dari umum ya? Kayak tadi mungkin kita sharing lagi nih. Aku sedikit bocorin dulu ya, siapa aja yang bisa mengakses. Tapi karena mereka juga Talent Corner punya strukturnya ya Mas ya. Nanti ke depannya Talent Corner punya strukturnya. Siapa nih manajernya gitu kan? Siapa nih manajer finance, manajer program dan lain sebagainya. Nanti bakalan ada Mas. Jadi ada strukturnya. Iya, strukturnya nanti bakalan ada. Kapan? Tunggu aja gitu. Jadi nanti juga pasti akan diinformasikan kok Mas. Kita juga akan membuka gitu. Berarti dari sisi pengelolaan Talent Corner lah. Nanti mungkin ada struktur organisasinya biar mungkin nanti kegiatan si Talent Corner ini lebih terorganisir ya gitu. Cuman tadi ini apakah harus, terutama untuk yang Talent Corner yang ada di BLK ya, apakah ini memang harus alumni dulu gitu ya, maksudnya pelatihan di sini dulu, atau itu boleh umum gitu? Kalau untuk pengelola Talent Corner-nya kan nanti akan di launching ya Mas ya, secepatnya akan di launching karena kan sekarang sedang melakukan konsolidasi struktural gitu loh Mas. Nah, nanti akan di launching siapa aja orang-orangnya, nanti pasti bakalan diinformasikan apa aja sih kualifikasinya gitu. Kualifikasi orang-orang yang kemudian bisa mengelola Talent Corner kayak gitu. Nanti kapan waktunya, nanti tunggu dari info dari Talent Hub juga. Gitu. Berarti lebih ke pengelola ya. Cuman mungkin tadi kalau bisa artinya ketika Talent Corner ini untuk anak muda berarti sebenarnya boleh siapa aja akses ya. Berarti alumni kita bisa mengakses untuk mengikuti ya Mas ya. Mengikuti kegiatannya ya. Berarti alumni bisa, umum juga bisa. Anak usia 17 tahun sampai 35 tahun juga bisa. Mereka juga yang memiliki wirausaha, pegiat UMKM. Kalau di luar itu gimana? Misalkan ya contohnya ada mungkin masyarakat umum yang secara kriteria mungkin gak masuk ke talenta muda ya, tapi mereka bisa akses gak sih sebenarnya kegiatan yang ada di sini? Kegiatannya, kalau misalnya untuk Talent Corner kan kalau untuk Talent Corner usia-usia anak-anak muda ya Mas ya, dari usia milenial dan Gen Z lah kira-kira begitu, diklarifikasikan atau diklasterkan gitu. Selebihnya masuk ke pelatihan-pelatihan yang lain kali ya Mas ya. Biasanya karena kalau misalnya kemarin kan contoh misalnya digital marketing atau talent class ya, itu kan usia-usianya hanya untuk usia 17 tahun sampai 35 tahun karena itu masuknya ke dalam klaster usia produktif gitu kan. Berarti untuk kelas ini ada kriterianya ya untuk masuk kelas ya. Tapi kalau untuk misalkan kalau Talent Talks kan bisa diakses siapa aja, itu boleh ya? Bisa diakses ya, siapapun bisa diakses. Berarti untuk masuk ke talent class memang ada istilahnya
kita sesuaikan dengan si talenta muda ini sendiri ya gitu. Tapi kalau kayak talent talks kan itu lebih general ya. Itu bisa ya? Iya bisa. Yang penting kan itu tadi kita hanya ngobrol terkait isu-isu dunia ketenagakerjaan, isu-isu aksidental, bagaimana nih kondisi perkembangan hari ini kayak gitu. Jadi mereka juga bisa diberikan insight ya bareng bersama lah di ruang-ruang diskusi. Apalagi kan mungkin contoh misalkan webinar tentang kewirausahaan yang mungkin kan ada juga mungkin wirausaha yang di luar tadi usia produktif tadi kan misalkan di atas 35 something gitu kan kayaknya bisa ikut webinar di situ ya gitu. Ya kalau untuk webinar sih nggak jadi masalah ya Mas ya. Gitu semua bisa mengakses. Oke, I see. Nah, next pertanyaan ketiga nih, pertanyaan terakhir aja ya kayaknya biar gak lama-lama juga nih. Oke, dari Brahmat 85. Oke. @Brahmat 85. Ini kayaknya dia pengen ini lagi nih, mungkin pengen lebih ke konfirmasi lagi nih. Boleh diperjelas lagi nggak kira-kira apa itu Talent Hub gitu ya? Sama ada nggak sih jaminan gitu ya di Talent Hub itu bisa dapat pekerjaan? Karena gitu ya, karena mungkin ujungnya memang kalau masalah ketenagakerjaan adalah kerja. Bisa kerja atau enggak sih gitu next. Oke, gimana sih Talent Hub itu apa? Sama nanti bisa ada jaminan buat masuk kerja nggak? Tadi yang sudah disebutkan. Jadi Talent Hub itu apa? Talent Hub itu adalah yang sebuah gerakan yang diinisiasi oleh anak muda untuk anak muda dan dikelola untuk anak-anak muda, kira-kira gitu. Nah, kemudian wadah inilah menjadi ruang aktualisasi, ruang pengembangan, ruang keterampilan untuk mengasah skill, mengasah kemampuan kita gitu. Lagi-lagi kita hanya memilih ya Mas ya sebagai anak muda. Kita mau memilih tergerus oleh teknologi atau ya harus mengakselerasi tersebut, bertransformasi ke sana, kira-kira gitu. Maka ruang inilah yang kemudian oleh Talent Hub agar resource anak muda tidak tercecer, agar resource tadi ya dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak gitu kan usia produktifnya agar tidak tercecer, makanya butuhlah pemerintah melalui yang dipelopori oleh Kemenaker melalui Talent Hub untuk anak-anak muda gitu kan dalam proses pengembangan yang lainnya gitu, potensinya mengembangkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari Talent Hub diajarkan, kemudian juga di pemahamannya, pematangannya, bahkan juga digembleng lah gitu ya, ibaratnya digembleng lah dan lain sebagainya. Maka nanti output dari hal itu adalah nanti kita terintegrasi dengan kios siap kerja gitu. Nanti cek di sana gitu kan agar disesuaikan dengan pasar kerja hari ini kayak gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi sebenarnya Talent Hub ini satu platform gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa dapat insight ya dari sana ya. Bahkan sebenarnya bisa tahu ya sebenarnya kira-kira mereka minatnya kemana sih gitu ya. Kan kadang gini, anak muda sekarang mungkin dia bingung nih setelah selesai sekolah, setelah selesai kuliah gitu ya. Mereka mau kemana gitu? Aku tuh suatu saat mau kerja kah gitu kah atau mau buka bisnis kah dan sebagainya. Mungkin dari kegiatan-kegiatan dari Talent Hub itu sebenarnya udah bisa kelihatan ya. Oh, mungkin ketika nanti udah tahu nih di entrepreneur itu seperti apa atau nanti memasuki dunia kerja seperti apa. Nah, nanti setelah dari sana baru masuk ke Skill Hub ya. Nah, dari Skill Hub itu mau ningkatin skill bisa, mau ngelamar kerja bisa, mau wirausaha bisa gitu. Makanya tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk melakukan mix and matching antara teman-teman talenta-talenta yang ada, yang talenta-talenta mudanya dengan kesempatan kerjanya seperti apa gitu loh Mas. Jadi kita tingkatkanlah di mana di Talent Hub. Karena apa? Karena melihat tadi fenomena sosial yang terjadi, misalnya penganggurannya banyak, kemudian juga populasi banyak, usia produktifnya banyak. Sayang ketika kemudian tercecer gitu. Maka ya tadi, ayo nih ada ruang anak muda, yaitu salah satunya adalah Talent Hub gitu kan. Sebuah gerakan-gerakan untuk anak-anak muda dalam mengasah gitu kan ruang aktualisasinya, mengkonsolidasinya yang kemudian tadi kita siap untuk merebut pasar kerja gitu. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan pertanyaan bisa dijamin dapat kerja atau tidak sebenarnya tergantung dari kita ya sebagai anak muda itu sendiri. Jadi memang teman-teman jangan pernah berhenti belajar berhenti belajar. Kita dari pemerintah sediakan berbagai fasilitas untuk mungkin lewat Talent Hub tadi atau Talent Corner itu bisa ngasih insight ke kita ya gimana memasuki dunia karir, gimana untuk bisa menginisiasi menjadi wirausaha gitu. Sama tadi coba akses layanan siap kerja juga ya. Mau ningkatin skill, masuk ke Skill Hub. Mau cari kerja bisa masuk ke Career Hub. Butuh sertifikatnya gitu ada kan. Ya. Mau
belajar bisnis atau misalkan kira-kira mau membuat sebuah bisnis ada di mana di BizHub juga ada ya. Jadi memang Talent Hub dan Siap Kerja ini terintegrasi ya, dan harus dimanfaatkan juga ya gitu. Jadi memang untuk bisa dapat pekerjaan ya tadi jangan berhenti belajar, tingkatin skill terus. Setuju nggak? Iya betul. Setuju, ya? Dan tentunya juga jangan pernah bosan ya. Pernah bosan. Oke, ini kayaknya 3 pertanyaan itu udah cukup mewakili ya dari teman-teman yang mungkin sebenarnya mereka penasaran gitu karena dengan adanya layanan baru di Kemenaker itu tuh mereka mungkin lebih penasaran kira-kira apa yang bisa mereka dapat gitu ya. Tapi dengan ada yang kita podcast hari ini mungkin setidaknya itu bisa memberi insight ke mereka ya. Oke, setuju. Oke, kayaknya kalau ngomongin talent corner gak akan ada habisnya gitu, apalagi anak-anak muda gitu ya. Ngebahas anak muda itu kayaknya gak cukup 1 jam gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada ruangnya lagi ya Mas ya. Iya betul, setuju. Bahkan ya nanti kita tunggu ya kegiatan kita ke depan adalah Talent Talks gitu ya yang akan hadir juga di Bubble Pop Bandung. Jadi tunggu tanggal mainnya ya. Oke. Sebelum kita close ya gitu, boleh nggak ngasih dulu satu statement gitu ya untuk teman-teman talenta muda gitu. Kira-kira kalau Mbak Melda gitu ya lagi di depannya lagi ada teman-teman talenta muda nih mau share apa sih? Boleh teman-teman sahabat-sahabat talenta-talenta muda yang di seluruh Indonesia gitu kan, salam kompeten. Lagi-lagi hari ini peradaban industri sangat begitu kencang, bahkan juga melaju sangat cepat. Era globalisasi juga yang semakin sangat banyak gitu kan, sangat cepat gitu pelajuan informasinya. Maka lagi-lagi kita sebagai talenta muda ya tadi harus siap untuk kompetitif, siap untuk bersinergi, bahkan juga berkolaborasi. Tentu juga harus merebut ruang-ruang pasar kerja gitu. Lagi-lagi kita sudah berpindah dan bertransformasi dari pola-pola konvensional menuju pola-pola digitalisasi gitu. Maka mari kita siap bertransformasi karena hanya ada 2 pilihan, mau tergerus atau mau mengakselerasi gitu. Itu saja mungkin ya dari saya. Mau tergerus atau mengakselerasi. Semua pilihan ada di tangan teman-teman. Ya? Oke. Gitu. Mantap banget sih sebenarnya ya. Karena kita memang perlu terus mendampingi mereka lah gitu. Betul, ya. Bagaimanapun talenta-talenta muda ini adalah generasi penerus bangsa gitu yang memang harus dikawal ya, diberikan fasilitas, didukung dan sebagainya. Iya, gitu. Mereka adalah teman-teman penggerak, Mas. Apalagi tadi di Jawa Barat dengan populasi jumlah penduduk yang sangat banyak, anak-anak mudanya sangat disayangkan ya, Mas ya. Tidak ada ruangnya gitu. Maka mudah-mudahan dengan adanya Talent Corner ini yang bersamaan dengan BPFP itu sama-sama bisa meningkatkan talenta-talenta muda di daerah masing-masing. Oke, siap kalau gitu. Thank you banget udah datang di podcast Ngopi Asik ya. Iya sangat menarik ini. Ya kan, di sela-sela kesibukan aktivitasnya gitu ya. Thank you banget udah hadir, udah mau sharing sama teman-teman talenta muda gitu ya, generasi kompeten di luar sana. Semoga apa yang kita sharing ke teman-teman ini bisa bermanfaat buat mereka ke depan ya. Siap. Oke, jangan kapok diundang sama kita ya. Next kegiatan kita akan kolaborasi lagi. Mari, ya. Oke, baik teman-teman, mungkin sedikit sebelum closing kita menginformasikan bahwa sekarang Bubble Pop Bandung sedang membuka program pelatihan juga gitu. Jadi silahkan teman-teman bisa akses berbagai program pelatihan di Instagram kami di bbpvp_bandung ya. Jadi silahkan akses pelatihan yang ada di kami karena ini sedang berjalan juga nih. Kita butuh teman-teman muda untuk bisa daftar ke sini gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa nanti juga di follow, di subscribe juga untuk akun YouTube kita gitu ya, biar nanti apapun kita share bisa tersampaikan ke mereka ya. Oke, kalau begitu gak banyak bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat dan sampai nanti ketemu lagi di episode Ngopi Asik berikutnya ya. Sampai jumpa dan salam kompeten. Ya, salam kompeten.